Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan, selamat malam. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan malam ini terkait dengan klien kita, Dr. Hikmah, yang teraniaya di Irian Jaya, yang sekarang lagi kita tanganin kasusnya di Tangerang. Jadi nanti Dr. Hikmah akan menjelaskan apa aja yang terkait penganiayaan yang dimaksud, bagaimana dia hijrah sampai ke Tangerang untuk membela diri, padahal dialah yang terjolimi. Ini yang mau dijelaskan oleh Dr. Hikmah. Mungkin silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Mihon. Selamat malam semuanya, teman-teman yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas undangan yang saya sampaikan hingga hadir bertemu malam hari ini. Mungkin sudah terdengar ya isu di luar mengenai berita yang tersebar tentang keadaan saya dan lain-lain. Saat ini saya baru berhadapan media untuk mengklarifikasi isu yang beredar. Mungkin saya perkenalkan diri, nama saya Dr. Nikmah Fadila, saya seorang dokter gigi. Sekitar 8 tahun yang lalu saya bertugas di Papua sebagai seorang dokter gigi BPJS pertama di Timika, Papua. Pada tahun 2015 di klinik hingga bekerja di rumah sakit swasta. Akhirnya saat ini saya sempat menjadi direktur rumah sakit, dan saat ini saya adalah seorang owner rumah sakit swasta yang sedang memperjuangkan hak saya sebagai owner untuk rumah sakit saya yang ada di Papua. Saya bercerita kembali feedback ke masa yang kemarin tentang rumah sakit Chandra Medica yang saya sampaikan hari ini. Untuk poin utamanya adalah rumah sakit Chandra Medica ini awalnya saya diangkat sebagai direktur pada tahun, belum membeli rumah sakit pada tahun tersebut. Nah, pada saat itu saya diangkat direktur. Pada beberapa minggu kemudian akhirnya saya ketahui ternyata pengelolaannya dengan cara sistem sewa menyewa. Sebenarnya memang saya sudah dapatkan isu bahwa direktur-direktur sebelumnya jika memimpin di rumah sakit itu memang sistemnya menggunakan sistem sewa menyewa. Jadi ceritanya kalau kita jadi direktur di situ, nanti kita akan menyetor ke owner dengan cara memberikan sewa rumah sakit. Nah, seperti itu. Akhirnya ketika saya diangkat direktur, saya tidak pernah membayangkan kalau sebenarnya rumah sakit ini mempunyai tantangan yang sangat besar seperti itu. Bukan karena saya mempunyai ambisi yang tinggi ingin menjabat sebagai direktur, tetapi saya sangat mencintai karyawan-karyawan yang bekerja di rumah sakit itu pada saat tahun 2019, karena saya sudah lama bekerja di situ dari tahun 2015. Jadi pada saat itu saya juga sebagai seorang dokter gigi. Jadi rumah sakit itu disampaikan kepada saya dari direktur sebelumnya oleh ipar daripada penggugat bahwa rumah sakit itu akan ditutup operasionalnya dan akan disewa sebagai ruko biasa. Makanya karyawan-karyawan datang memohon kepada saya, gimana Dokter Nikmah kalau misalnya dokter membantu mengambil alih rumah sakit supaya kita masih bisa bekerja, seperti itu, masih bisa bekerja, dan kita nanti kalau rumah sakit tutup bagaimana, kita mau bekerja di mana, begitu. Akhirnya saya bantu untuk memperjuangkan sampai saya bersurat ke owner rumah sakit sebelumnya, bersurat menjelaskan bagaimana keadaan, bagaimana kita bisa survive lagi untuk rumah sakit ini. Nah, setelah itu akhirnya saya ditunjuk sebagai direktur. Dan ketika saya sebagai direktur, saya tidak pernah menyangka kalau beban rumah sakit, beban hutang, permasalahan dan tantangannya sangat-sangat berat, sampai ketika ternyata rumah sakit ini pada bulan berikutnya, 1 bulan itu hampir disita asetnya semua dengan pajak. Akhirnya pihak perusahaan yang sebenarnya bertanggung jawab berhadapan dengan pajak itu meminta tolong kepada saya untuk berhadapan dengan tim penyidik penyitaan pajak. Jadi saat itu saya belum owner, tapi saya membantu pihak perusahaan penggugat ini yang menggugat saya di pengadilan ini, membantu beliau-beliau untuk menghadapi pajak seperti itu. Nah, kemudian berjalan waktu,
Akhirnya saya tidak prediksi kalau ada COVID. Kita kan semua nggak pernah ada prediksi COVID. COVID masuk di Wuhan, Cina Desember. Akhirnya owner menyatakan rumah sakitnya dijual tahun 2019 Desember Wuhan kan. Nah, akhirnya di Indonesia kan baru masuk 2020 Maret. Nah, dia sudah menyatakan di Desember 2019 rumah sakit dijual. Saya kan pada saat itu masih umur 29 tahun, belum paham kalau COVID itu akan sangat membahayakan seperti itu. Saya tidak bayangkan. Yang saya bayangkan adalah rumah sakit itu masih bisa bangkit kembali karena pasien saat itu masih dibilang sepi juga tidak, setidaknya bisa bangkit lah. Jadi kita bisa perbaiki. Nah, berjalan waktu COVID, rumah sakitnya belum siap menerima pasien ini aja masih susah, apalagi mau menerima pasien COVID gitu loh. Nah, berjalan waktu rumah sakit juga pada saat itu ya masih susah. Pembayaran gaji operasional kita mau bayar masih susah, apalagi membayar hutang di masa lalu. Akhirnya diperbaiki itu menggunakan uang pribadi saya. Saya menggadaikan emas saya, emas pribadi nih hampir 1 kilo. Saya menggadaikan mobil saya, mobil pribadi sudah ditarik koperasi nih. Sudah di mobil pribadi saya gadaikan untuk menutupi setiap tahun operasional. Saya meminjam miliaran sama keluarga saya. Dikorbankan setiap tahun itu ditutupi operasionalnya dari tahun 2019, 20, 21, 22, 23. Ditolong, ditutupin sampai pada akhirnya saya menganggunkan bangunan saya untuk peminjaman uang di bank. Baru-baru ini 2-3 bulan yang lalu, akhirnya tiba-tiba rumah sakit lagi tidak bisa berjalan karena izin operasionalnya sudah habis gitu. Nah, sekarang karyawan menuntut bahwa masih mau berjalan kalau izin operasional sudah habis, kita mau bagaimana lagi? Mau bikin apa? Nah, Dokter Nigma mau kembali ke Timika bagaimana? Sedangkan perkara di sini menunggu. Kan perkaranya sudah memperkarakan dari bulan dari tahun lalu ya, Pak? Iya. Nah, bagaimana mau berdiri 2 tempat? Saya di sini di Papua bagaimana? Kan saya juga fokus di sini seperti itu. Nah, semua kan sudah dikorbankan, banyak yang harus dikeluarkan. Nah, itulah saya sampaikan ke teman-teman. Maksudnya yang dikatakan bahwa saya kaburnya seperti apa? Sedangkan identitas paspor semua kan ditahan di sana, tertahan seperti itu. Sekarang saya tanya nih, saya kan dokter gigi ya, mutasi saya sebagai seorang dokter gigi dari Papua ke Sulawesi itu belum diterima. Saya kan orang Palopo asli, saya mau pindah ke kota saya di Palopo, katanya harus lewat provinsi lagi dan lain-lain. Saya bingung. Ya kalau memang saya sudah tidak bisa pulang jadi dokter gigi, ya saya pulang jadi anak biasa saja gitu. Kalau dibilang kok Dokter Nigma bisa membangun rumah sakit tapi setengah mati tidak bisa bayar cicilan karena hutang. Sekarang ini dipaksa lagi saya operasional ke rumah sakit. Masa saya mau pinjam hutang dari mana? Harta sudah habis. Mau bayar bagaimana? Cicilan pribadi kita aja sudah keluarga yang bayar. Bagaimana caranya? Kayak gitu, seperti itu. Nah, sekarang mau diklarifikasikan seperti apa lagi dari teman-teman? Ada pertanyaannya mungkin? Bahwa awalnya ini adalah sewa menyewa yang dikatakan tidak terbayarkan oleh penyewa. Tapi di akhir daripada sewa menyewa itu malah ditingkatkan dengan PPJB, perjanjian jual beli, dengan nilai 16 miliar. Artinya dari 16 miliar adalah klien kami sudah membayar di angka 200 juta lebih. Artinya sudah terbayar. Nah, adapun perjanjian yang dikatakan dalam PPJB itu adalah 6 tahun. Artinya dalam 6 tahun setelah 2021. Berarti habisnya 2027 ya, kalau kita hitung dari 2021. Jadi kalau sekarang ini digugat atas nama Wan Prestasi atau atas nama apapun, maka kita sebut itu kabur, karena yang mau dibuat mereka itu adalah pembatalan daripada PPJB yang sebenarnya masih berlaku. Mungkin demikian rekan-rekan. Jadi memang artinya dokter sendiri tidak tahu bahwa itu dia berniat membeli gitu ya, Pak? Dari sewa menyewa menjadi PPJB tersebut kan? Sebenarnya tahu, tapi akan tetapi hak dan kewajiban nggak selalu dijelaskan. Jadi klien kita ini masih terbawa dengan posisi pihak sewa menyewa gitu. Padahal PPJB sudah ada sebenarnya.
Jadi PPJB itu sudah menjelaskan bahwa inilah owner sebenarnya. Masalah belum dibayar, itu memang perjanjian belum selesai. Itulah hak-hak klien kita yang mau kita perjuangkan, demikian. Rumah sakit ini Pak, saya tambahkan ya sedikit. Rumah sakit ini income-nya menurun sekali. Kenapa menurun? Pertama, tidak ada kerjasama BPJS, ya kan? Belum. Rumah sakit ini sangat sepi, ada konflik dari luar, dari dalam, isu sana sini, ya kan? Karena rumah sakit ini juga rumah sakit sudah tua, sudah lama, gitu loh. Kita perjuangkan, kita perbaiki. Nah, masih banyak kekurangannya. Saya ini Pak, tiap tahun cari investor, cari pinjaman sana sini, sampai uang keluarganya saya itu miliaran masuk, gitu loh. Tiap tahun saya cari pinjaman. Apa yang karyawan tahu, gitu loh. Nah, ini karyawan yang saya herankan, yang ini ya. Kamu lapor saya di sana sini, kamu ngomong sana sini, ngomong di media kayak gini, kamu tahu apa yang saya iniin alamin. Nah, saya carikan kamu kayak gini kayak gitu, kan dulu sudah kita sepakat. Memang pasti gaji terlambat, dan gaji terlambat itu toh dari zaman saya dulu jadi dokter. Saya saja sebelum saya jadi direktur, gaji saya 188 juta sampai hari ini 4 tahun belum dibayar. Saya jadi direktur rumah sakit itu 4 tahun belum dibayar. Saya jadi dokter gigi di rumah sakit itu hampir 4 tahun juga belum dibayar. Nah, saya menuju ke mana? Nah, sekarang kalian ngomong di media begini. Saya dikatakan kabur ke Makassar. Sudah tahu ada gugatan di Jakarta, kamu bilang saya kabur ke Makassar. Bagaimana caranya? Sekarang gini, penggugat ini maki-maki saya, maki-maki orang tua saya, maki-maki saudara saya, dimaki-maki semua. Lah, kok dibawa-bawa masalah orang-orang pribadi saya yang dihadapi saya, gitu loh. Jangan seperti itu, gitu. Saya kira udah terang benderang ya, udah sangat jelas. Mungkin demikian dulu waktu kita untuk malam ini. Kemungkinan ada ke depan bisa kita komunikasi lagi. Demikian rekan-rekan wartawan. Belum ya, dokter mau nanya dulu ini. Boleh tahu Pak? Biar kita jelas siapa. Iya. Pak Mihun. Oh, itu udah jelas ya di dalam gugatannya itu adalah owner yang menggugat, owner yang bernama Ong Chandra. Beliau itu pemilik, statusnya sebagai di rumah sakit sebagai apa? Sebagai komisaris. Rumah sakit. Sebelum dari Owner sebelumnya. Orang sebelumnya dari kan. Iya, owner sebelumnya. Ya, owner sekarang? Saya. Enggak, maksudnya yang menggugat. Yang bukan Om Chandra. Ong Chandra kan? Iya. Iya, owner sebelumnya. Atas prestasi itu gugatannya. Iya. Saya kan saya gini Pak. Kita ini bantu toh. Kita bantu 2019 supaya itu pajak tidak ambil itu barang. 2020 Covid kita bantu, ya toh. 2021 kita perjuangkan supaya izinnya itu kita perjuangkan tidak supaya bisa tetap dilanjutkan. Kan itu di rumah sakit banyak syaratnya Pak untuk Kemenkes toh. Kan 2022 habis. Akhirnya 2022 habis masa, tidak bisa kita perjuangkan lagi. Akhirnya saya pergi ke Kemenkes, ketemu dirjen, minta surat keterangan supaya masih bisa lanjut. Jalan lagi 2022 Pak, Bu, jalan lagi 2022. Sampai 2023 pun tidak bisa lagi. Mau bagaimana? Kalian gugat saya begini-begini. Saya sudah perjuangkan 2020, 2021, 2022, 2023. Kok bilang lagi di media saya begini? Wah, macam-macam kamu bicara. Kok tidak lihat saya di Tangerang ini? Bagaimana? Selama 2 bulan dibilang saya menghilang. Nah, pasporku itu ada di Papua, kamu tahan. Bagaimana saya mau pergi? Memang saya mau lari. Saya pergi luar negeri jauh-jauh, mas kembali saya ke Indonesia. Saya itu kalau masalah Papua Pak, saya sayang sekali Papua. Buktinya apa Pak? 8 tahun saya di Papua. Saya orang Palopo, saya orang Sulawesi. Kalau memang masih bisa saya kerja di Sulawesi, tapi saya masih di Papua. Gampang saya cari kerja Pak, kalau mau. Tapi apa? Saya bekerja Pak, tidak digaji 4 tahun. Nah, jadi dokter gigi, jadi direktur nggak digaji. Terus apa? Gaji dokter gigi saya hampir 200 juta nggak dibayar. Bayangkan itu. Terus apalagi? Saya pindah mutasi Pak. Ada kan namanya profesi. Kan kita punya organisasi profesi Pak, dokter gigi. Saya keluar dari Pak, dari Papua, ya toh. Kan rumah sakit saya sudah tidak operasional Pak, Bu, tidak operasional. Saya keluar dari Papua Pak. Saya mau pulang ke kampung saya, ya toh. Di kampung saya tidak diterima Pak. Apa alasan organisasi di kampung saya? Dia bilang,
Dokter di mana tidak bisa diterima di kampung ini, harus ke provinsi lagi. Kampungku sendiri tidak terima jadi dokter gigi, harus ke provinsi, ke Makassar. Mau lapor apa? Di Makassar kan saya kuliah Pak, teman-teman saya di situ semua. Anggapannya semua orang sudah beda. Dipikirnya saya penjahatnya, saya nggak bayar gaji, saya nggak digaji, terus saya mengadu kemana? Mereka semua ke saya, terus saya mengadu kemana coba? Saya hidupnya bagaimana? Kalian tutup karir saya, kalian ini. Kalau memang Indonesia sudah tidak terima saya, udah keluar aja kemana? Gitu, paspor kemana? Gitu. Ini boleh nanya ini gak? Iya.